Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Anak-anakku kelas 8 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kalian mendapatkan giliran pembelajaran IPA secara daring. Silahkan kalian simak video ini dari awal sampai akhir. Kalian tulis penjelasan dari video ini dan kalian kerjakan tugas yang ada dalam video ini sebaik-baiknya. Sekarang mari kita simak penjelasan pada materi kali ini. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian berpikir mengapa kita bisa mendengar bunyi? Dari manakah bunyi itu berasal? Nah, jawaban yang pasti adalah karena Allah sudah memberikan kita indera untuk mendengar, ya, telinga kita ini. Di dalam telinga kita terdapat struktur yang mampu mendeteksi adanya getaran maupun gelombang bunyi. Nah, sehingga kita bisa mendengar bunyi tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut yang namanya getaran, gelombang, bunyi, dan bagaimanakah mekanisme kita bisa mendengar bunyi tersebut. Nah, mari kita simak video ini sebaik-baiknya. Bisa juga sambil kalian mencatat isi video ini ataupun sambil menyimak buku paket kalian. Anak-anak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, yang pertama kita bahas adalah getaran. Yang dimaksud dengan getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangan. Nah, bisa kalian lihat di tayangan di samping, ya. Dinamakan satu getaran, yaitu pada gerakan dari titik A ke O ke B ke O balik lagi ke A, ataupun sebaliknya dari B ke O ke A ke O lagi dan kembali lagi ke B. Itu yang dinamakan dengan satu getaran. Nah, kalau dari A ke O ke B atau B ke O ke A saja, itu namanya setengah getaran. Nah, dalam getaran ini terdapat dua komponen, yaitu frekuensi dan periode. Komponen yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi ini merupakan banyaknya getaran tiap satuan waktu. Dirumuskan F sama dengan N per T, di mana F kecil itu adalah frekuensi, satuannya Hertz, ya. N itu adalah banyaknya gelombang, dan T itu waktu dalam sekon atau detik. Kemudian komponen yang kedua adalah periode. Nah, periode ini adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran, ya. Periode ini disimbolkan dengan T besar. Nah, T sama dengan T kecil per N kecil. Mana T besar adalah periode, satuannya sekon. T kecil itu adalah waktu, satuannya juga sekon. Dan N itu adalah banyaknya getaran. Hubungan antara periode dan frekuensi antara lain bisa kalian lihat, T itu adalah seper F dan F itu adalah seper T, ya. Jadi saling berkebalikan. Anak-anak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita membahas gelombang. Yang dimaksud dengan gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi selama perambatannya. Gelombang kita bedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan energinya dan berdasarkan arah rambatnya. Gelombang berdasarkan energinya kita bedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetis. Gelombang mekanis merupakan gelombang yang memerlukan medium atau perantara, ya, misalnya adalah gelombang air, gelombang bunyi, nah, gelombang pada tali. Kemudian gelombang elektromagnetis adalah gelombang yang tidak memerlukan medium atau perantara, ya, misalnya adalah gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang televisi. Baik, kita lanjut. Gelombang berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, misalnya pada gelombang tali. Nah,
gambarannya seperti tayangan di samping ini ya. Gelombang transversal terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang atas ini disebut sebagai bukit gelombang dan yang bawah adalah lembah gelombang. Nah, pada gambar tersebut yang disebut sebagai bukit gelombang itu antara lain misalnya pada A, B, C, sedangkan lembahnya itu adalah C, D, E. Nah, pada gelombang transversal ini terdapat yang namanya panjang gelombang atau lambda. Panjang gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah, atau satu lembah dengan satu bukit, bisa dibulak-balik ya. Ya misalnya satu lambda atau satu panjang gelombang transversal adalah A, B, C, D, E ataupun C, D, E, F, G. Nah, kita lanjut gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatnya. Ya, misalnya adalah gelombang bunyi. Nah, gambarannya bisa kalian simak di samping ini ya. Nah, gelombang longitudinal terdiri dari dua bagian, yaitu regangan dan rapatan. Nah, satu panjang gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Kalau satu regangan saja atau satu rapatan saja itu setengah panjang gelombang ya. Sama ya dengan gelombang transversal tadi ya, panjang gelombang disebutkan sebagai lambda. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan mengenai bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi adalah gelombang longitudinal yang dihasilkan oleh benda bergetar dan dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Bunyi itu bisa didengar jika memenuhi tiga syarat ya. Yang pertama adanya sumber bunyi, kemudian ada medium atau perantara, dan ada alat pendengarnya ya. Kemudian tidak semua bunyi itu dapat didengar oleh manusia. Sehingga nanti ada beberapa frekuensi bunyi. Ada tiga, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama adalah infrasonik. Nah, infrasonik ini merupakan frekuensi bunyi yang besarnya kurang dari 20 Hz. Frekuensi suara ini hanya bisa didengar oleh antara lain pada jangkrik ataupun belalang. Kemudian frekuensi bunyi yang kedua adalah frekuensi audiosonik. Nah, yang nilainya adalah 20 sampai 20.000 Hz. Nah, audiosonik ini merupakan frekuensi yang dapat didengarkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah ultrasonik. Nah, yaitu frekuensi bunyi yang besarnya lebih dari 20.000 Hz. Nah, yang mampu mendengarnya antara lain pada kelelawar dan lumba-lumba. Sebelum kita lanjut, sekarang waktunya tugas video. Tugas video ini, kalian cari bagaimanakah sistem kerja radar. Radar. Kalian cari informasi mengenai radar. Kalian rangkumkan, antara lain cara kerja radar dan manfaat radar dalam berbagai bidang. Kalian rangkumkan, kalian tulis, kemudian kalian fotokan dan dikumpulkan di kolom foto yang sudah disediakan ya. Jangan lupa dikerjakan. Anak-anak kelas 8 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, demikian tadi pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Ya, kita sudah membahas 3 poin, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Insya Allah untuk mekanisme pendengaran atau mekanisme mendengar kita pelajari atau kita bahas pada video berikutnya. Jangan lupa tugas dari video ini kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di Edmodo. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Wabillahi fi sabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.